Halo, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiza Dwi Yulianti. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Tempat tinggal saya dari Tambun Selatan. Alasan saya masuk ilmu komunikasi karena saya ingin meningkatkan public speaking saya. Terima kasih. Oke, that's great public speaker. Eh, Kebetulan kita banyak banget ahli-ahli public speaking di sini, public speaker dan mantan presenter juga ada beberapa ya. Eh, eh, ada sekitar dua atau tiga yang mantan presenter dan mantan announcer banyak banget. Kalau announcer banyak banget di sini. Mantan announcer tuh banyak banget. Saya pribadi saya bukan presenter, lebih ke reporter gitu ya. Jadi pengalaman saya di MNC TV itu saya reporter, tapi sudah beberapa kali on cam dan juga beberapa kali juga membuat sebuah liputan khusus gitu. Jadi nanti kita bisa saling sharing kalau misalnya terkait public speaking itu. Oke, selanjutnya ada Widi Ahmad, kita ke cowok. Saya kira Widi itu cewek awalnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Ahmad Syukur. Perkenalkan nama saya Widya Ahmad Syukur, asal sekolah saya SMK Taruna Bangsa Kota Bekasi. Tujuan saya masuk ilmu komunikasi ingin menambah wawasan dan memperluas dalam berkomunikasi. Oke. Ada kesulitan berkomunikasi, Mas? Itu doang sih Pak. Kadang kayak grogi. Oke, grogi. Oke. Oke, teman-teman, kalau mengatasi grogi sebenarnya simple sebenarnya. Simple. Cara mengatasi grogi yang pertama itu adalah perluas wawasan. Gitu. Jadi ketika kita wawasannya udah luas gitu ya. Wawasannya udah luas, kita bisa luwes. Jadi kalau wawasannya sudah luas, kita bisa luwes, luwes ngomongnya, luwes bergeraknya dan segala macam gitu. Karena wawasannya udah luas, gitu. Nah, kalau orang banyak grogi ketika wawasannya nggak luas, gitu ya. Nah, kalau misalnya wawasannya sudah luas dan masih grogi, itulah yang PR tinggal di touch up. Tapi kalau misalnya Anda wawasannya nggak luas, gitu ya, wawasannya nggak luas, mau gimana pun Anda pasti grogi, gitu. Mau gimana pun Anda pasti grogi. Nah, cara sebenarnya saya nggak mengatakan wawasan Anda pasti minim dari saya, nggak juga. Kadang anak-anak zaman sekarang wawasannya lebih luas, gitu. Cuma cara menyampaikannya yang belum tahu. Eh, saya nggak menyangka anak usia dulu kan saya ngajar dari SD, saya ngajar dari level SD, SMP, SMA sampai kuliahan. Jadi saya udah mengalami masa ngajar anak-anak gitu. Saya baru menyadari bahwa ada anak usia 15 tahun itu udah ikut dugem. Saya baru tahu tuh. Itu sudah pernah dugem. Jadi anak cewek usia 15 tahun pernah ikut dugem. Sementara waktu zaman saya usia 15 tahun tuh kita masih main bola gitu. Cowok itu usia 15 tahun tuh nggak pernah terpikir ikut itu. Sementara cewek dengan dia dia luas itunya, kemudian memiliki pacar yang anak kuliahan gitu. Jadi anak usia 15 tahun punya pacar anak 21 tahun gitu. Itu sudah mampir ke tempat itu gitu ya. Ke tempat dunia dugem gitu ya. Clubbing dan segala macam. Jadi saya baru tahu itu gitu. Ketika saya mengajar anak-anak SD gitu ya. Dari SD, SMP, SMA gitu ya. 15 tahun kan itu usia dari peralihan SMP ke SMA lah ya gitu. Jadi pas baru masuk itu. Jadi bukan artinya banyak. Sebenarnya wawasannya luas karena pergaulannya luas. Jadi wawasan luas itu is not only reading gitu. Tapi Anda yang dimaksud reading itu membaca apa yang ada apa yang bisa Anda lihat. Misalnya ketika kita mampir ke apartemen, kita melihat bagaimana orang jalan, cara orang masuk ke apartemen itu seperti apa sih? Kemudian itu jadi wawasan kita sebenarnya. Cara megang tasnya seperti apa, cara itu. Nah, kalau misalnya kita buat tulisan, kita buat ini
menjadi fiction dalam apa namanya dalam otak kita gitu. Nah itu bisa menjadi bahasan yang seru banget gitu, bahasan yang seru. Cara orang masuk ke apartemen dengan cara masuk orang ke perumahan berbeda ternyata. Yang ke apartemen gimana gayanya gitu, atau bukan masuknya tapi keluar dari apartemen gitu. Bagaimana pesanan orang yang keluar apartemen gitu ya, pakai mobilnya mobil apa, kalaupun sewa mobil yang seperti apa dan segala macam itu, gaya rambutnya seperti apa, ini kita bisa ceritain gitu. Jadi fenomena yang ada di depan kita gitu itu bisa menjadi sebuah apa namanya wawasan. Jadi wawasan itu is not only reading gitu, is not only reading. Sekali lagi saya juga bukan orang pembaca. Saya orang audiovisual. Kemampuan saya audiovisual banget. Jadi apa yang Anda ceritain ke saya itu bisa menjadi apa ya namanya? Wawasan buat saya untuk saya ceritain balik dan bisa lebih bombastis atau bisa biasa aja gitu. Saya buat bisa biasa aja, bisa atau saya buat bisa itu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Dan itu juga pengalaman saya dari waktu zaman kuliah ya. Saya dulu di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Waktu itu tuh kami tuh organisasi yang mungkin sering demonya, saya nggak pernah demo di kampus gitu ya, tapi demo ke mana, ke sampai ke mana, ke DPR gitu ya, sampai ke DPR. Saya biasa demo. Nah, cara seperti itu adalah bagaimana informasi yang kecil kita bisa buat besar, atau informasi yang besar kita buat kecil gitu. Gitu strateginya. Jadi itu mulai dari situ, bagaimana mengelola informasi itu kayak gitu. Oke, kita lanjut ke Faizah Dwi Yulianti. Bapak maaf, tadi sudah. Oh sudah ya, sorry. Wawa Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Febriana Putri. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Cibitung. Alamat saya di Cibitung. Alasan saya memilih ilmu komunikasi karena saya tertarik ingin menjadi reporter. Terima kasih. Oke. Yap. Terima kasih, artinya sudah ada yang paham komunikasi arahnya ke sana gitu ya. Saya dulu beberapa tahun lalu kenapa ngambil komunikasi, karena saya pengen berkomunikasi Pak gitu. Jadi nggak tahu komunikasi itu arahnya kemana gitu. Oke, Adam Yudhistira. Perkenalkan, nama saya Adam Yudhistira, asal sekolah SMK Karya Guna 2 Bekasi. Alasan saya masuk komunikasi ingin menambah wawasan ilmu komunikasi serta dunia digital semakin luas, Pak. Oke. Dunia digital semakin luas, kenapa nggak ngambil telekomunikasi atau komputer? Enggak, Pak. Sebelumnya saya kan daftar di ISI dari jurusan desain komunikasi visual. Oke. Tapi tidak diterima, jadi saya beralih ke komunikasi saja. Oh, ambil desain komunikasi visual, keren. Oke, di sini juga ada ahlinya, ahli DKV ya, dan di sini tidak Mas Adam, di sini tuh Mas Adam kayak suaminya ini. Oke, apa namanya? Di sini tidak terlalu ke arah DKV ya, tapi ada ahli DKV di sini. Ya, di sini tidak terlalu ke arah DKV, tapi ada ahli DKV di sini, gitu ya. Ada Pak Novrian, kalau nanti Anda bertemu, beliau ahli DKV. Saya juga sedikitnya ada basic DKV, gitu ya. Karena saya biasa ngebuat cover buku, gitu. Jadi selain penulis buku, saya juga cover ya, saya juga editor juga, semuanya saya lalap Mas, gitu. Oke, thank you ya Adam ya. Lanjut ada ini yang cantik nih, Zahra Dwi Wahyuni. Lu. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Wahyuni, asal sekolah saya SMA
PB Sudirman Bekasi. Terus tempat tinggal saya di Bekasi Utara. Alasan saya memilih jurusan ilmu komunikasi karena saya tertarik di bagian broadcasting, seperti ya udah itu aja. Seperti gitu aja. Oke. Terima kasih Zahra. PB Sudirman tuh apa ya? Singkatan dari apa ya? PB itu apa? Panglima Besar. Oh, Panglima Besar. Saya kira Sudirman ini kamu masuk itu atlet gitu, sekolah atlet Sudirman gitu. Bukan ya? Enggak, Bapak. Bukan ya? Bukan. Oke. Baik. Thank you. Ada Zahra, kita ke Safira Indra Salsabila. Halo Safira. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safira Indra Salsabila dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Oke. Saya tinggal di Bekasi Selatan. Alasan saya memilih ilmu komunikasi karena ingin melatih public speaking. Saya nggak yakin kamu ingin melatih public speaking. Feeling saya kamu udah lumayan public speakingnya. Benar nggak sih? Kamu biasa handle acara nggak? Jadi MC. Iya, saya biasa MC. Ya. Oke. Kedengar dari sound ya yang keluar dari suara kamu. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa semakin ini lagi ya, berkembang lagi di sini ya. Safira ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, dari SMA 2 Bekasi tadi ya, SMA 2 Bekasi, SMK apa? Sorry, Bekasi Selatan itu Pekayon dan sekitarnya ya? Bekasi Selatan itu Pekayon ya? Pekayon. Saya di dekat stasiun Bekasi Pak. Oh, Bekasi Selatan yang sini berarti. Oh, Iya. oke. Oke, thank you. Saya kira Grand Galaxy itu selatan, bukan ya? Grand Galaxy. Oke. Thank you Safira Indra Salsabila. Lanjut ke yang cowok. Ini namanya keren nih namanya. Martin Michael. Oke, Martin Michael. Silakan Martin. Perkenalkan, nama saya Martin Michael, asal sekolah saya dari SMA Gal Juara. Oke. Rumah saya dari Ponorogo Permai. Alasan saya masuk Ilkom, mudah mencari relasi dan prospek kerja yang tinggi. Wes, prospek kerja yang tinggi. Oke. Dari mana dia dapat prospek kerja ke sini nih? Tahu ya? Apa Pak? Nanti mau prospek kerjanya kemana nih? Gitu. Saya sih milih punya radio. Penyiar radio. Oke. Penyiar radio. Saran saya gini ya, baik yang tadi mau melatih public speak dan ini, atau misalnya mau jadi penyiar radio, berapa bulan di sini? Berapa bulan? Misalnya setahun di sini ya. Setahun gitu, kemudian setahun atau 2 tahun udah mampu ngelatih ini, langsung aja coba ngelamar gitu. Kalau misalnya radio announcer itu nggak harus anak-anak yang kuliahan, nggak harus mempersilahkan anak-anak yang kuliahan. Jadi Anda bisa mulai kerja starting dari situ. Cuma PR-nya kalau udah di radio itu time-nya ya, waktunya. Nah, sebisa mungkin bisa dapat waktu yang tidak bentrok dengan kuliah gitu. Ya. Jadi bisa start dari sekarang sebenarnya. Tapi punya modal, setidaknya nanti punya modal itu. Lanjut ke Revalina Putri. Halo Revalina. Halo Pak, perkenalkan nama saya Revalina Putri, asal sekolah saya dari SMK Gemakarya Bahana. Saya tinggal di Bekasi Selatan. Alasan saya memilih ilmu komunikasi karena saya tertarik pada bidang reporter. Terima kasih. Oke, masih banyak yang pengen jadi reporter ya. Saya belum ngelihatnya ada yang pengen jadi PR public relations dan lain-lain gitu ya.
Oke, Faliza Sabina. Halo, nama saya Faliza Sabina Handini. Saya lulusan dari SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Saya tinggal di Bekasi Timur, Rawalumbu. Alasan saya masuk ilmu komunikasi karena saya tertarik banget sama bidang jurnalistik dan broadcasting, penyiaran gitu-gitu, Pak. Oke. Ya, thank you Faliza. Nih lebih Iya, jauh sama-sama, lagi Pak. jurnalistik, ketika Anda bilang jurnalistik itu berarti kemampuan menulis ya. Broadcast itu kemampuan membentuk konten. Itu ada satu hal yang berbeda gitu. Jadi broadcast itu mampu membuat sebuah siaran gitu ya. Kalau jurnalistik lebih kemampuan kepada penulisan sebenarnya. Ya. That's great gitu ya. Masuk ke Muhammad Izas kita. Muhammad Izas Azra. Oke, Halo, nama saya Muhammad Azra, asal SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Alamat saya Bekasi Timur. Alasan saya masuk ilmu komunikasi karena saya benci politik dan benci matematika, Pak. menarik. Dan Anda akan ketemu mata kuliah komunikasi politik, Mas. Serius akan ketemu mata kuliah komunikasi politik. Berniat untuk pindah atau enggak? Benci matematika dan benci politik. Akan ketemu mata kuliah komunikasi politik. Gimana? Ya, nggak tahu sih, Pak. Oke, saya kasih tahu rohnya ya ilmu komunikasi itu ya. Mungkin nanti di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dijelasin. Ilmu komunikasi itu bagi saya itu adalah ilmu kemampuan mengemas, membuat package. Jadi ada materi gitu ya. Ada materi. Nah, orang komunikasi itu mampu membuat materi itu menjadi lebih bernilai gitu ya. Atau mengemasnya menjadi lebih baik gitu. Jadi kayak gitu. Misalnya aja ciki gitu ya. Ciki gitu. Kalau berbentuk ciki aja gitu ya. Kalau kita makan ciki aja gitu ya. Itu kalau nggak dibuat kemasannya itu nggak akan menjadi bernilai. Kalau Anda kemas pakai plastik saja, mungkin harganya cuma Rp5.000. Tapi kalau Anda kemas pakai plastik yang ada model bentuk gambar dan segala macam ininya, itu akan menjadi Rp15.000. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kemampuan anak ilmu komunikasi itu di situ, gitu ya. Kemudian setelah udah ada kemasan di gitu, kemudian Anda buat narasinya, kalimatnya segala macam. Ciki memudahkan ini misalnya dibuat iklan dan segala macam ininya. Itu akan menjadi Rp20.000 gitu. Nah, itu anak komunikasi di situ gitu ya. Otomatis di mata kuliah kenapa ada komunikasi politik? Untuk membangun si politisi yang tadinya isinya cuma misalnya orangnya memang sudah kelihatan nih gitu, hebat gitu segala macam. Tapi untuk membuat orang tahu siapa dia, makanya ada ilmu komunikasi politik, Mas. Gitu. Apalagi sekarang banyak ya politisi yang nggak ada ilmunya, nggak punya otaknya gitu. Nah, ini otomatis orang komunikasi penting banget, ya. Ilmu komunikasi penting banget untuk mengemas dia supaya lebih bagus lah, kelihatan lebih pinter gitu, ya. Kelihatan supaya lebih ini gitu. Jadi dibangunlah segala macam, gitu. Jadi gitu. Makanya ilmu komunikasi politik sekarang tuh seorang politisi pasti belajar komunikasi atau dia punya ahli komunikasi di belakangnya. Untuk apa? Untuk mengemas dia. Karena dia apalagi dianya nggak pinter-pinter amat, bodoh gitu ya. Dia cuma pengen jadi legislator aja. Gitu. Banyak banget yang bodoh tuh banyak. Gitu. Yang bodoh tuh banyak. Gitu. Ya. Makanya dari dosen-dosen di sini juga banyak juga yang yang bekerja sebagai nyari tambahannya sebagai itu
sebagai apa namanya, consultant communication, sebagai consultant communication. Jadi kayak gitu mas. Ada yang gelarnya misalnya MSc, MS gitu, kalau macam tuh gelarnya banyak gitu, tapi isinya nggak ada banyak mas, gitu. Jadi cuma dia datang kuliah aja gitu, sampai lulus iya. Jadi mereka menyelesaikan kuliah karena supaya brandnya lebih tinggi aja dari apa namanya, dari lawan politisi lainnya gitu. Tapi secara ilmunya dia nggak mendalami ilmu itu segala macem, nggak cuma datang kuliah iya gitu. Jadi mengikuti perkuliahan iya, tapi isinya nggak ada gitu, banyak mas, gitu. Makanya ilmu komunikasi politik banyak mas. Konsultan komunikasi dalam politik tuh banyak banget gitu. Ya gitu. Jadi di ilmu politik apalagi. Dan juga gini ya, roh dari ilmu komunikasi, tadi balik lagi, roh dari ilmu komunikasi itu adalah rohnya ilmu sosial ya, ilmu sosial, rohnya itu ilmu sosial. Nah ilmu sosial itu paling dekatnya gitu ya ke dalam ilmu politik gitu. Jadi pahami ya, kenapa ada jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selalu nempel tuh ya, ilmu sosial dan ilmu politik selalu nempel, karena politik itu, ilmu politik itu seperti aplikasinya dari ilmu sosial gitu ya, seperti aplikasinya dari ilmu sosial. Jadi ilmu sosial aplikatifnya itu ilmu politik gitu. Nah ilmu komunikasi itu adalah kulit dari ilmu sosial. Jadi belum ilmu sosial lebih dalam ya. Kita itu baru kulit dari ilmu sosial, kulit dari ilmu manajemen, kulit dari ilmu agama, kulit dari ilmu budaya, kulit dari ilmu psikologi, kulit dari ilmu matematik. Jadi komunikasi itu jadi seperti ngambil sedikit dari ilmu sosial, ngambil sedikit dari ilmu itu, ngambil sedikit dari ilmu, kemudian digabung gitu ya, menjadi disiplin ilmu komunikasi sendiri gitu. Jadi dia kulit kemudian digabungkan jadi sebuah, ibaratnya jadi sebuah makanan yang utuh gitu, dan itu menjadi menarik. Makanya komunikasi itu bisa nempel kemana-mana, ke ilmu politik dia bisa nempel, ke ilmu agama dia bisa nempel, ke ilmu budaya juga, apalagi ke ilmu psikologi juga pasti ada. Nanti Anda belajar psikologi komunikasi gitu. Nanti juga ada nempel ke mana, ilmu matematik ada roh dari ilmu matematik, tapi bukan berarti matematika yang murni ya gitu. Jadi bagaimana alur komunikasi bisa nempel ke A, ke B, ke C, kemudian terjaring, kemudian terhubung gitu ya, kemudian tergabung dan menjadi sebuah community yang sama gitu misalnya. Itu dari langkah lebih kepada matematik yang bersifat fisika sebenarnya, fisika gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu, bukan matematik itu. Dan hampir semuanya ya, kalau kita bilang seluruh ilmu gitu, hampir memang ada ambilan dari ilmu matematik sebenarnya gitu. Oke. Jadi roh kita itu amat sangat kuat dari ilmu sosial gitu. Selanjutnya tadi setelah Muhammad Izaz kita ke Atiyah Filza. Halo Atiyah. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Atiyah Filza Nadiatus Solihah. Saya asal sekolah saya dari SMK Karya Guna Bakti 2 Kota Bekasi. Saya tinggal di Tambun Utara. Alasan saya memasuki ilmu komunikasi karena saya tertarik dengan bidang PR. Terima kasih. Akhirnya ada juga PR. Thank you Atiyah Filza sudah round. Tapi ini menarik nih. Anda dari SMK tapi pengennya jadi PR. Why? Biasanya kalau dari manajemen atau dari STIE gitu ya. STIE itu sekarang SMK yang akuntansi kali ya atau apa gitu ya, itu dia biasanya ngambil PR. Nah ini kenapa kamu dari SMK ngambil PR? SMK apa dulu jurusan? Saya jurusan OTKP. OTKP itu otomotif apa? Tata kelola perkantoran. Oh perkantoran. Oke. Ya.
Ya sebenarnya administrasi sebenarnya ya. Mirip-mirip administrasi. Oke. Masih agak sedikit nyambung lah. Oke. Terakhir ya, saya ke ini nih yang ada kursi gamer. Kursi gamer Febiana Aura. Kursi gamer nih. Kayaknya biasa ngegame nih. Oke. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Febiana Aura, biasa dipanggil Febiana. Asal sekolah saya dari SMA 1 Cilengsi, tempat tinggal saya di Cibubur. Alasan saya ngambil Ilkom ini karena kebetulan cita-cita saya ingin menjadi tim kreatif TV, makanya saya ngambil Ilkom. Makasih. Oke. Biasa game? Enggak? Iya, Pak. Atau sudah menjadi seperti ya game duta game atau apa? Enggak, belum Pak, masih main game aja di rumah. Oke, berarti ini sudah Ya, Pak. kalau sudah ada kursi game berarti juga ada biasanya laptopnya sudah laptop game itu sudah game udah semuanya sudah itu sudah memiliki. Sudah, Pak. Oke, berarti spek dari laptopnya sudah mencukupi untuk tergabung di ilmu komunikasi. That's great. Oke teman-teman, sekali lagi untuk Anda bergabung di ilmu komunikasi, saya cuma kasih tahu modal Anda ya. Pertama, salah satu dari perangkat device Anda itu baik handphone atau laptop gitu ya, atau kamera, misalnya Anda punya kamera tersendiri gitu ya, itu harus salah satunya speknya tinggi, salah satu atau salah duanya ya. Saya saranin Anda punya handphone yang paling bagus untuk aman gitu ya. Kenapa? Karena Anda nanti ke depannya Anda diminta membuat konten, pasti ngebuat narasi dan segala macamnya. Cuma PR-nya kalau handphone itu handphone saya speknya paling rendah mungkin. Paling rendah. Tapi laptop saya insya Allah cukup mumpuni gitu. Jadi Anda tinggal pilihan. Kalau Anda laptopnya speknya tinggi, otomatis Anda ngarah ke editing. Kalau Anda punya kamera tersendiri, bukan handphone ya, tapi kamera khusus gitu tinggi, berarti Anda ngarahin diri Anda menjadi kameramen atau apa gitu ya. Nah, kalau Anda sudah punya handphone speknya tinggi, berarti Anda bisa multi stage, nulisnya jago, ininya segala macam gitu ya. Nah, tapi untuk ngedit pasti kita butuh laptop. Jadi salah satu spek itu Anda harus punya. Ya, apakah laptopnya speknya tinggi, ataukah handphonenya speknya tinggi, ataukah kamera speknya tinggi, gitu ya. Jadi 3 dari device itu Anda sudah punya dari sekarang. Jadi Anda sudah cicil. Oke, ketika Anda masuk ke komunikasi, mau Anda ambil jurusan broadcast, mau Anda ngambil jurusan PR atau apapun, Anda harus siap dengan 3 spek itu. Ya, 3 spek itu. Bersyukur kalau Anda bisa punya 3-tiganya. Bersyukur kalau Anda bisa punya 3-tiganya. Kalau tidak punya, Anda ambil salah satunya yang spek tingginya. Gitu ya. Karena nanti pasti ada tugas berkelompok misalnya, kemudian harus membuat tugas A gitu. Misalnya ngebuat video, ngebuat apa. Ketika kita disuruh membuat video, otomatis kita harus punya kamera yang speknya bagus gitu ya. Berikut juga nanti untuk ngeditnya gitu ya. Berikut juga nanti untuk share-nya melalui platform media sosial gitu ya. Dan berikutnya Anda juga butuh device tambahan gitu ya. Misalnya kalau kamera berarti butuh ininya apa namanya tongsis apa namanya Anda butuh standing Stabilizer. Ya. Stabilizer, oke. Atau apa namanya tripod. Anda butuh tripodnya gitu ya. Butuh stabilizer tadi dan yang lain-lain. Kalau handphone yang kalau kamera yang speknya agak tinggi biasanya sudah memiliki stabilizer gitu ya. Biasanya sudah memiliki stabilizer. Jadi itu tantangan Anda. Tantangan Anda mulai dari sekarang sudah punya itu. Nah, tinggal sekali lagi baik yang mau jadi PR, baik yang mau jadi itu, posisikan diri Anda sebagai apa gitu ya. Posisikan diri Anda lebih menguasai, misalnya
Adam Yudhistira pengen menguasai lebih ke kamera. Anda paham dari kamera, baik kamera apa namanya, dari Canon apa dan segala macam, kelebihan kekurangannya, kemudian tipe-tipe terbarunya gitu, dan kamu punya salah satu dari tipe itu gitu ya, sehingga misalnya Anda ketika memilih itu, kenapa, karena ini bagusnya begini-begini, keuntungannya begini-begini. Jadi Adam sudah memiliki kemampuan di kamera. Sementara misalnya Widi lebih kepada laptop, misalnya laptopnya lebih spek tinggi karena bisa pertama misalnya untuk editing lebih cepat ininya, kemudian transfer datanya bisa lebih itu dan segala macam. Jadi harus memahami bagaimana laptop yang apa namanya, apakah itu Asus, apakah itu Acer dan yang lain-lain, apakah itu laptopnya apa namanya, mereknya Fujima dan segala macam gitu. Jadi udah tahu spek-spek itu. Nah, yang teman-teman yang memang lebih ke handphone gitu ya, otomatis tahu perkembangan handphone dan segala macam. Sekarang yang mungkin lagi trendingnya pasti handphone, karena bisa menggunakan ke berbagai itu. Sekali lagi handphonenya, kalau Anda punya speknya standar gitu ya, tapi setidaknya dia bisa ada video yang Anda mampu stabilin dan segala macam, gambarnya cukup tajam dan segala macam gitu. Itu apa namanya, tantangan sebagai Anda mahasiswa ilmu komunikasi zaman sekarang gitu ya. Kalau zaman saya mungkin nggak terlalu. Nah, zaman Anda sekarang wajib salah satu dari device itu Anda punya gitu ya. Kenapa kok nggak minjem dari kampus? Bisa pinjam dari fakultas, kita ada kamera yang itu, tapi kan itu akan digunakan hanya tertentu, Mas. Jadi nggak akan bisa dipakai setiap hari dan setiap mahasiswa, itu nggak akan bisa gitu. Gitu ya. Baik, sampai sini kita tutup mata kuliah. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Atau cukup? Oke, kalau misalnya tidak ada, saya tutup sampai sini. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Minggu depan kita bertemu lagi. Insya Allah materi RPS ini, yang RPS ini saya kirimkan sekarang gitu ya. Dan besok minggu depan beberapa materi sudah bisa saya kirim. Terima kasih untuk pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.